Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran atau kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Ibu, doa dimulai, doa selesai. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan atau kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, pada kegiatan kali ini, Ibu akan menyampaikan topik atau tema layanan yaitu yang berjudul orientasi perencanaan masa depan setelah lulus. Karena kalian sudah kelas 12, berarti kalian harus punya perencanaan setelah lulus. Nah, adapun tujuan dari layanan kita hari ini atau kegiatan hari ini yaitu peserta didik mampu melatih potensinya, kemudian peserta didik meyakini studi lanjut sesuai dengan keinginan dan potensi dirinya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan cara mengembangkan potensi dirinya. Nah, sebelum Ibu memulai, Ibu ingin menyepakati waktu terlebih dahulu. Bagaimana dengan 40 menit? Apa sudah cukup? Jadi selama 40 menit ke depan, kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Apakah kalian sudah siap? Baik. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, apa yang kalian ketahui tentang masa depan dan karir? Ya, jadi karir ini adalah terdiri sebuah pekerjaan yang ada selama seseorang bekerja, atau dapat dikatakan bahwa karir ini adalah seluruh jabatan yang diduduki seseorang dalam kehidupan kerjanya. Nah, karir juga merupakan urutan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan dan perilaku. Nah, jadi dari sini disimpulkan bahwa perencanaan karir ini merupakan proses di mana seorang individu dapat mengidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan karirnya. Nah, jadi di sini Ibu mau kasih pilihan alternatif setelah kalian lulus nanti. Nah, jadi di sini untuk pilihan alternatifnya itu ada 4. Yang pertama, memasuki dunia kerja atau dunia industri. Kedua, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Ketiga, mengikuti kursus atau pelatihan. Dan yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga. Nah, yang pertama, pilihan memasuki dunia kerja dan industri. Jadi bekerja adalah kegiatan yang direncanakan demi kebutuhan manusia. Dan dengan bekerja, manusia ini berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama, mencari lowongan kerja, kemudian mengikuti tes seleksi. Nah, tes seleksi ini biasa terdiri dari seleksi administrasi, seleksi akademis, psikotes atau tes kemampuan, kemudian tes wawancara. Nah, biasanya juga ada namanya tes kesehatan atau tes fisik. Kemudian yang kedua yaitu pilihan melanjutkan studi ke pendidikan tinggi. Nah, adapun hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut, yang pertama, status dan akreditas perguruan tinggi. Nah, karena perguruan tinggi itu dibagi dua, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan juga perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi negeri ini adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah Departemen milik pemerintah. Nah, kemudian perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau sekelompok, atau bisa juga yang yayasan tertentu. Jadi kalian bisa memilih kalian mau masuk PTN ataupun PTS. Kemudian hal yang harus diperhatikan yaitu jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Nah, untuk jalur ada 2 jalur pendidikan tinggi di Indonesia kita. Yang pertama jalur akademik dan jalur profesional. Nah, jalur akademik ini juga biasa disebut dengan jenjang sarjana atau S1. Yang dimana
jalur akademik ini lebih menekan pada penguasaan ilmu, pengetahuan, serta pengembangannya. Nah, setelah lulus dari jalur ini, biasanya mahasiswa berhak memperoleh gelar atau gelar dan terbuka kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu pasca sarjana. Kemudian jalur yang kedua yaitu jalur pendidikan akademik. Nah, pendidikan akademik ini diselenggarakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Nah, jalur profesional ini atau sering disebut dengan jenjang diploma. Nah, jalur ini menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Nah, di mana di sini mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja setelah aplikasi ilmu dan teknologi. Nah, kemudian secara umum perguruan tinggi di Indonesia ini dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, universitas, kedua institut, ketiga sekolah tinggi, keempat akademi, dan yang terakhir itu politeknik. Nah, jadi kalian bisa memilih kalian mau masuk di jalur mana, jalur akademik yang dimana penguasaan ilmu, pengetahuan, dan pengembangannya yang lebih ditekankan, sedangkan jalur profesional ini lebih menekan ke arah peningkatan kemampuan atau keterampilan. Nah, kemudian yang ketiga, hal yang harus diperhatikan adalah sistem penerimaan mahasiswanya. Nah, sistem perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya. Jadi secara garis besar, sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes dan juga tes yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, sekarang penerimaan mahasiswa baru dengan jalur SNPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Semua kegiatan serentak kecuali seleksi mandiri. Nah, dari sini kalian bisa tahu kan bagaimana sistem penerimaan. Ada sistem jalur SN, kemudian sistem jalur SB, dan yang terakhir mandiri. Nah, mandiri ini tidak serentak dilaksanakan sesuai dengan perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian yang harus diperhatikan yaitu perguruan tinggi kedinasan. Adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional, dan umumnya lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen yang bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapat pekerjaan dan tanpa tes. Dan yang terakhir, ada hal penting yang harus kalian ketahui, yaitu pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan, yaitu pemilihan program studi. Jadi pemilihan program studi ini sama dengan memilih bidang keahlian atau keterampilan yang diharapkan kalian ketahui. Nah, itulah tadi hal yang harus kalian perhatikan ketika memilih melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kemudian mengikuti kursus atau pelatihan. Jadi kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya kursus komputer atau kursus menjahit. Nah, sedangkan pelatihan kerja merupakan keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian. Dan juga di sini ada namanya etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klarifikasi jabatan atau pekerjaan, baik formal maupun non formal. Nah, kursus dan pelatihan ini pada dasar antara pendidikan dan pelatihan memiliki substansi yang sama, yaitu proses transformasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kompetensi dengan suatu cara atau metode tertentu dan di tempat tertentu. Pilihan yang keempat yaitu memasuki kehidupan keluarga. Nah, Tuhan ini kan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Jadi menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan.
Nah, untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah, diperlukan berbagai macam pertimbangan, baik kesiapan secara fisik maupun ekonomi. Dan juga diperlukan kesiapan mental. Jadi ketika anak-anakku ini memutuskan untuk menikah, berarti anak-anakku ini harus siap bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, suami atau istri, dan juga lingkungan kalian nanti. Dan juga orang yang sudah berumah tangga ini yang secara otomatis sudah dianggap dewasa, walaupun secara usia kalian masih belia. Dan juga ada berbagai macam tanggung jawab yang harus kalian hadapi ketika kalian sudah berumah tangga. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi, sosial, moral, dan juga kalian akan dituntut untuk memberi nafkah apabila kalian laki-laki. Dan sedangkan perempuan akan dituntut memelihara keluarga, anak, dan suami. Nah, di samping itu juga ada lingkungan dan keluarga yang akan menuntut Anda untuk bertanggung jawab layaknya seperti orang dewasa, baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Nah, itulah tadi pilihan alternatif yang bisa kalian pilih ketika kalian sudah lulus nanti. Nah, setelah penjelasan Ibu tadi, Ibu ingin kalian membuat mind mapping, di mana mind mapping ini kalian menuliskan kekurangan dan juga kelebihan kalian, kemudian kalian menuliskan tujuan karir dan juga rencana-rencana untuk masa depan atau rencana-rencana kalian ke depannya nanti mau bagaimana setelah lulus. Nah, setelah kalian membuat mind mapping, Ibu akan memanggil 1 atau 3 orang dari kalian untuk mempresentasikan mind mapping atau hasil dari mind mapping kalian. Setelah mempresentasikan hasil dari mind mapping kalian, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Nah, Ibu harap kalian mengerjakan KPD dan akan dikumpul nanti ya. Baik, karena kita sudah berada di akhir atau tahap akhir dari kegiatan kita ini, Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan bagaimana kegiatan kita hari ini dan apa-apa saja yang telah didapatkan. Nah, Ibu simpulkan juga untuk perencanaan kalian setelah lulus, itu ada 4 pilihan alternatif yang bisa kalian pilih setelah lulus nanti. Yang pertama, pilihan memasuki dunia kerja, atau yang kedua, memilih memasuki jenjang pendidikan tinggi, yang ketiga, kursus atau pelatihan, dan yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Mungkin sekianlah tadi kegiatan kita hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena Ibu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.